Shalom semuanya, senang sekali hari ini kita bisa beribadah bersama. Dan perkenalkan, nama saya Elisa Sutopo dan saya mewakili teman-teman dari Son of Praise dan juga Alpha Omega Church untuk bisa berbagi pesan firman Tuhan. Thank you buat Pak Nathan, semua tim leadership yang ada di gereja ini mengizinkan saya untuk bisa berbagi pesan firman Tuhan sore hari ini. Dan hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sebuah pesan yang diberi judul tanda-tanda. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3, tanda-tanda. So 10 bulan yang lalu, lagi istirahat, lagi tidur, saya punya kebiasaan yang hari ini saya udah gak punya lagi. Karena gara-gara peristiwa 10 bulan lalu. 10 bulan lalu saya tidur, biasa ketika saya istirahat, tangan saya ada di bawah kepala, lalu saya tidur miring gini ya. Karena kalau tidur ke kiri katanya nanti jantungnya ketekan, kan katanya gitu. So saya pikir ya udahlah tidur posisi sebelah kanan, lalu saya pegang gini di tangan di bawah kepala saya. Tiba-tiba paginya waktu bangun, tangan ini nggak bisa digerakin, saudara. Saya kan bingung, ini kenapa gitu. Kesini sakit, kesini juga sakit, ke belakang juga sakit. Terus saya jadi berpikir, ini kenapa kok tiba-tiba tangan saya bisa kayak gini gitu. Terus saya baca, saya cari tahu, ternyata ini katanya orang waktu itu adalah frozen shoulder gitu ya. Mungkin Anda dengar hari-hari ini rata-rata orang sakit apa dikit katanya frozen shoulder. Lalu saya pergi cari orang yang bisa fisio ya. Saya cari orang bisa fisio. Lalu dicoba fisio pertama juga nggak bisa apa-apa gitu. Tapi yang saya temukan tangan saya tetap nggak bisa ke sini. Jadi kalau mau mandi aja itu harus pakai alat gitu, saudara. Lalu kalau tangannya mau digerakkan harus didorong gini. Termasuk kalau ke belakang ini juga nggak bisa naik sampai atas, hanya cuma bisa sampai di sini gitu. Lalu kalau diangkat ke sini itu juga susahnya bukan main gitu. Saya jadi bingung, ini kok nggak selesai-selesai, kenapa? Frustasi kan saya. Pergi lagi berikutnya cari fisioterapi yang berikutnya karena saya pikir yang kemarin kurang pinter gitu. Akhirnya saya cari fisioterapi yang lain, tetap nggak hilang-hilang, nggak selesai-selesai. Terakhir ketiga saya pergi ke dokter syaraf ya kan, ketemu sama dokter syaraf. Ternyata dokter syaraf bilang ini kelihatannya antara syaraf atau ada otot yang sedikit robek Pak, dia bilang gitu. Tapi ini umum gitu, nggak apa-apa karena tanda-tandanya udah jelas, dia bilang. Banyak Pak orang-orang hari ini kena kayak gini Pak. Ya udah pokoknya setiap hari Bapak gini ya, suruh gerak gini, suruh tangannya dua-dua 200 kali gitu. Nah, terus tangannya suruh gini Pak, gini ya. Berapa banyak Pak? 200 kali juga. Nanti kalau ada yang sakit bisa dicoba. Tapi saya udah bayar dokter syaraf, Anda nggak perlu bayar dokter syaraf. Gitu. Nah, disuruh gitu, sudah 200 kali gini sama gini 200 kali gitu. Nah, kesalahannya adalah waktu itu saya dengerin, saya latihan gini, tapi saya masih pull up, masih gini, jadi gak selesai-selesai saudara. Selama waktu itu 9 bulan. Nah praise God, puji Tuhan, hari ini tangan saya udah lebih mendingan, walaupun sedikit ada kerasa nyantolnya, tapi saya masih harus terus latihan dan memastikan gak terlalu berat ketika kita berolahraga. Nah saudara, dalam hidup ini, kadang tubuh kita itu bisa mengeluarkan tanda-tanda ketika ada sesuatu yang tidak beres ya. Entah itu dari otot, entah itu dari syaraf, entah itu dari hidung, entah itu dari tenggorokan. Sesuatu yang tidak beres di dalam tubuh kita, biasanya tubuh kita ini akan mengeluarkan tanda-tanda. Nah hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah pesan firman Tuhan yang mungkin kelihatannya kita bisa kelihatan baik dan sehat di luar kita. Atau bahkan ketika kita lagi berdoa, mengangkat tangan, menyanyikan lagu pujian, membaca Alkitab, kelihatannya dari luar kita bisa terlihat sehat secara rohani, tapi tanpa kita sadari ada tanda-tanda sesuatu yang lagi tidak baik atau tidak sehat, ternyata bisa terjadi kepada saya dan bisa terjadi kepada kita semua yang ada di ruangan ini. Dan saya kepingin mengajak kita melihat sebuah ayat yang ditulis oleh orang yang bernama Paulus ini, yang mengingatkan kepada kita semua tentang tanda-tanda yang akan kita baca berikut ini, supaya kita semua bisa berhati-hati ketika tanda-tanda ini mulai ada atau muncul di dalam diri kita. Nah saya ingin ajak kita baca pesan orang bernama Paulus dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-31. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-31, kalau semua sudah mendapatkan dari layar atau di Alkitab kita, boleh kita baca dengan suara yang keras bersama-sama. 2,
3, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Amin. Tim Praise and Worship boleh tampil ke depan? Enggak, saudara, belum selesai. Tapi kalau kita baca ayat ini, saudara, ayat ini sangat jelas, sangat clear, sebuah pesan yang tidak pakai metafora, tidak pakai peribahasa, tapi penulisnya langsung bicara tentang symptoms dan tanda-tanda dalam hidup manusia. Dia bilang gini, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Dia langsung bicara tentang symptoms, sesuatu tanda-tanda yang negatif yang bisa ada di dalam tubuh atau di dalam diri kita yang kelihatannya mungkin dari luar kita bisa kelihatan sehat atau kelihatan rohani. Tapi ternyata ketika dia membahas tentang ayat ini, Paulus dia langsung bicara soal symptoms. Symptoms itu apa, saudara? Sesuatu yang kelihatannya sudah mulai sakit, sesuatu yang kelihatannya sudah mulai tidak sehat, sesuatu yang kelihatannya sudah mulai kurang baik. Oleh sebab itu kadang kalau kita udah mulai kena flu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang suara kita mulai sengau. Itu tanda-tanda. Kalau mungkin kita ini ada bakteri di tenggorokan, kadang leher kita itu mulai sakit nelannya. Itu karena tanda-tanda kita mau sakit tenggorokan. Kalau mungkin kita ini ada sakit jantung atau sebentar lagi sakit jantung, misal gitu saudara, biasanya ada rasa nyeri di dada kita. Kalau mungkin kita itu ada sakit paru-paru, maka seringkali nafas kita itu biasanya agak berat. Nafasnya enggak enak, nafasnya agak enggak lancar karena ternyata apa? Ada flek di paru-paru kita. Termasuk ketika kita mungkin ada sakit batuk empedu. Kadang tiba-tiba kok mahnya atau lambungnya berasa naik, tapi udah dikasih obat lambung kok tetap kelihatannya kayak lambungnya naik lagi gitu. Atau mahnya naik lagi karena apa? Ada batuk empedu. Nah, semua ini dalam tubuh kita menunjukkan yang namanya apa, saudara? Symptoms dan tanda-tanda. Symptoms itu juga bicara tentang sesuatu yang sedang tidak sehat atau sudah lagi sakit. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita semua tidak jarang kita ada dalam relationship kita, dalam pernikahan kita, dalam hubungan kita, dalam pelayanan kita, di pekerjaan kita, tapi kita bisa hidup dengan membawa tanda-tanda negatif ini, symptoms negatif ini di dalam kehidupan kita. Nah, kalau saya boleh diizinkan sore hari ini untuk menjelaskan sedikit dari Efesus 4 ayat 31, sebuah background konteks yang mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian belum pernah dengar. Background konteksnya Efesus 4 ayat 31. Kitab Efesus ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia dalam perjalanannya, dalam mission tripnya yang ketiga kepada jemaat di Efesus. Kenapa, saudara? Karena dia melihat sesuatu yang buruk sudah terjadi setelah dia melakukan mission trip yang kedua. Mission trip yang kedua yang dilakukan oleh Paulus itu dia pergi ke kota yang bernama Korintus. Tapi 2 tahun dia membangun jemaat dan gereja di sana, ternyata orang-orang di sana walaupun sebutannya percaya Tuhan atau Kristen, tapi banyak di antara mereka masih punya symptoms negatif ini. Membuat kekacauan, terus bertikai, iri satu sama lain, geram satu sama lain, berantem satu sama lain, gosipin orang satu sama lain. Dan itu yang merusak jemaat di Korintus. Dan makanya waktu Anda baca tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai yang ketiga, ini kata-kata Paulus, dia bilang gini, dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena apa? Orang sampai kayak gitu, ini penyebabnya. Kamu masih manusia duniawi. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Kamu masih manusia duniawi. Dalam bahasa Inggrisnya adalah gini, you are still controlled by your sinful nature. Kamu masih duniawi. Lalu dia bilang gini, sebab tandanya apa? Jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, still controlled by your sinful nature, dan bahwa kamu hidup secara manusiawi.
Jadi ayat ini bukan ngomongin tentang susu, makanan keras itu pengajaran ringan, pengajaran berat. Bukan itu sama sekali. Tapi ini lagi ngomongin tentang ini Bapak Ibu Saudara. Tentang bagaimana orang-orang ini menyebut dirinya percaya Yesus, Kristen katanya. Tapi ternyata still controlled. Masih dikontrol oleh sinful nature-nya. Dan inilah yang membuat akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka punya kepahitan, kegeraman, pertikaian, iri hati, gak pernah selesai-selesai di tengah-tengah kondisi orang Korintus itu. Lalu berdasarkan pengalaman ini dia menuliskan kepada orang-orang di Efesus, hati-hati ya. Yang membuat banyak orang Kristen akhirnya gak bertumbuh, yang membuat banyak orang Kristen akhirnya gak berbuah, yang membuat banyak orang Kristen kehilangan karakter Kristus. Itu bukan karena di gereja kita gak dapat apa-apa. Bukan karena ketika kita doa Tuhan gak bicara sama kita. Tapi karena ada symptoms negatif ini. Dan ternyata seringkali orang Kristen tuh gak ngaku. Saudara. Kalau kita misalnya datang ke gereja atau kita minta didoakan, biasanya kita bilang apa? Doain saya ya. Saya ini punya masalah apa? Pekerjaan. Betul ya biasanya. Doain saya ya, saya ini punya masalah apa? Sakit penyakit ya. Doain saya ya, saya ini punya masalah apa? Keuangan ya. Biasanya kan kayak gitu kalau minta didoain. Tapi jarang orang itu doa ngaku bahwa dirinya itu lagi geram gitu. Biasanya kita ngomong doain istri saya itu pemarah, doain mertua saya itu pemarah. Tapi kita jarang bilang gini, doain saya habis marah-marah sama istri. Jarang saudara. Doain nih, saya habis omong kotor gitu jarang. Tapi selalu ngomong apa? Istri saya itu suka omong kotor, suami saya itu suka omong kotor. Tapi kalau kita jarang ngaku. Doain ipar saya itu iri sama saya. Doain saudara saya itu iri sama saya. Kalau kita yang iri, jarang kita minta didoain. Doain saya lagi iri sama ipar saya. Doain saya lagi iri sama saudara saya. Jarang kan saudara kita ngaku. Karena apa? Seringkali kita pikir, dengan percaya Tuhan aja simptom negatif ini akan hilang dengan sendirinya. Tapi justru simptom negatif ini harus kita waspadai supaya apa? Jangan sampai karakter Kristus itu hilang dari kehidupan kita. Jangan sampai keserupaan dengan Kristus itu enggak terjadi hanya karena apa saudara? Kita bawa simptom-simptom negatif ini. Oleh sebab itu kepada orang-orang di Efesus berdasarkan pengalaman kepada jemaat di Korintus, Paulus berusaha memberitahu segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Itulah konteksnya ketika dia sedang menjelaskan ayat yang kelihatannya simple, tapi ternyata udah merusak begitu banyak pribadi dan keluarga dan gereja dan hubungan. Nah sehingga simptom-simptom ini kalau mungkin mau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari kita, wujudnya seperti apa. Dan saya kepingin mengajak kita merenungkan sedikit lebih dalam lagi tentang Efesus 4 ayat 31 ini. Kira-kira wujudnya dalam hidup sehari-hari, 6 tanda-tanda negatif ini ketika kita dalam hidup sehari-hari kita, apa sih wujudnya? Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang punya simptom negatif, dia akan mulai ini, punya komunikasi yang tajam. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, komunikasi yang tajam. Kalau ada simptom negatif di dalam diri kita, entah itu di pikiran, entah itu di hati, entah itu di perasaan, biasanya kita akan mulai berkomunikasi dengan tajam. Karena prinsipnya ini, perhatikan ini saudara, tubuh tidak bisa bohong. Mulut kita mungkin bisa bohong, tapi tubuh kita tidak bisa bohong. Apa yang ada di hati kita atau di pikiran kita seringkali akan muncul lewat kata-kata, lewat sikap kita, atau bahkan lewat gerak-gerik tubuh kita. Kalau suami lagi jengkel sama istrinya, Pi, tolong Pi, mobilnya pindahin sebentar Pi. Tuh, tubuhnya gak bisa bohong. Kalau jengkel ya jengkel gitu kan, saudara. Tubuhnya gak bisa bohong. Kalau misalnya istri lagi bete ya, lagi bad mood, berani towel-towel. Apa sih pegang-pegang terus? Wih, betul saudara ya. Karena apa? Tubuh kita gak bisa bohong. Tubuh ini gak bisa bohong ketika ada sesuatu yang negatif di dalam diri kita. Satu sama lain lagi gak enakan. Anda lihat orang di dalam ruangan, tubuh kita gak bisa bohong. Anda rasanya kayak kepingin cepet-cepet keluar aja dari ruangan itu. Males ada situ gitu. Benar saudara? Karena tubuh kita gak bisa bohong. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah enggak Anda ngalamin gini? Ada orang yang kita remehkan,
orang yang kita rendahkan, orang yang kita pikir, ya dia mana bisa, anak si itu mana bisa sukses, anak si ini mana bisa berhasil. Ya kadang kita rendahkan, tiba-tiba Tuhan tolong, Tuhan bela, Tuhan berkati dia. Kira-kira kalau itu terjadi sama kita, ada nggak kira-kira perasaan iri, perasaan nggak senang, atau perasaan nggak suka? Kalau manusia normal kadang bisa, saudara, ya kan? Masih bisa ada rasa iri, ada rasa nggak suka. Nah, suatu ketika di satu rumah itu ada beberapa saudara. Terus tiba-tiba Nabi datang ke rumah tersebut. Nabi bilang, mana anak-anakmu? Ini nanti salah satu mau diurapin jadi raja gitu. Nah, saudara, dimunculkanlah yang kelihatannya the best dulu. Dari yang pertama, yang kedua, yang perawakannya, yang tampilannya, yang karismanya, mungkin yang pokoknya kelihatan kayak raja. Dimunculin semua, tapi ternyata minyak urapan itu gak mengalir. Lalu dia nanya, ini masih ada lagi gak ya anaknya? Oh iya, bapaknya aja lupa, masih ada satu di ladang, dia menggembalakan domba. Terus Nabi bilang apa? Panggil dia, kita gak akan makan sampai anak itu datang ke ruangan ini. Ketika Daud ini datang di ruangan tersebut, tiba-tiba minyak urapan itu mengalir dan turun kepada Daud. Di hari itu kira-kira kakak-kakak Daud yang selama ini meremehkan dia, kakak-kakak Daud yang selama ini merasa bapak gua aja gak banggain dia gitu ya, kira-kira perasaan hatinya kakak-kakaknya itu seperti apa, saudara? Bisa lo ada iri, bisa lo ada dengki, bisa lo ada gak senang. Nah, suatu ketika ternyata saudara, tubuh ini gak bisa bohong memang. Nah, Daud dikasih tahu bapaknya, Daud, antar makanan ke medan pertempuran. Sekaligus kamu lihat kondisi kakak-kakakmu di medan pertempuran. Tahu Alkitab bilang apa, saudara? Daud mengatur kambing dombanya dia, dipercayakan kepada orang supaya besok pagi-pagi dia bisa antar makanan ke medan pertempuran. Dan Alkitab mengatakan di cerita itu, pagi-pagi Daud berangkat ke medan pertempuran untuk membawakan makanan dan bekal bagi kakak-kakaknya. Sampai di medan pertempuran, saudara mau tahu? Sampai di medan pertempuran dia ketemu sama kakaknya yang bernama Eliab. Tapi Eliab menjawab gini, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat memberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Kok kayak gitu? Ini orang jauh-jauh capek-capek bawain makanan. Begitu ketemu sama Eliab, dia bilang apa? Ngapain lu kesini? Mana tuh kambing domba yang cuma 2-3 ekor? Emang kambing domba Daud cuma 3 ekor? Kan enggak. Tapi apa, saudara? Dari rasa iri, rasa dengki, symptoms negatif tidak bisa membuat tubuh kita berbohong. Lalu muncullah kata-kata yang begitu menyakitkan, yang begitu negatif, yang begitu jelek. Karena apa, saudara? Dia masih simpen hal yang negatif di dalam hatinya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, waspadai symptoms negatif yang bisa merusak diri kita. Yang bisa merusak karakter Kristus di dalam diri kita, bahkan merusak pernikahan, relationship, dan hidup pelayanan kita. Karena apa, saudara? Dimanapun kita berada, symptoms negatif ini kadang mengintip untuk merusak kehidupan kita. Nah, sehingga tandanya yang pertama dalam hidup sehari-hari, kalau orang punya symptoms negatif, maka wujud dalam praktisnya adalah kita akan berkomunikasi dengan tajam. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau orang punya symptoms negatif, tandanya apa? Kompetisi yang toksik. Boleh kita ucapkan sama-sama 2-3, kompetisi yang toksik. Ada orang yang dia merasa bernilai, merasa berharga, merasa powerful ketika dia bisa merendahkan orang lain. Ada loh orang kayak gitu. Dia akan merasa dia ini sesuatu, something yang valuable ketika dia bisa menghina, merendahkan, baik itu dengan kata-kata bergurau, dengan kata-kata sindiran, tapi itu membuat dia merasa I'm above and more superior than you. Karena kita bisa merendahkan dan kita bisa menghina orang lain. Saudara mau tahu nggak? Itu sebetulnya nilai diri yang salah.
itu bukan confident yang dari Tuhan. Confident yang dari Tuhan, ketika kita masuk ke satu ruangan, kita tidak merasa lebih baik dari orang lain, tapi justru kita tidak membandingkan diri dengan siapapun. Karena itulah confident dari Tuhan. Nah, waktu kita ngelihat tentang toxic, sesuatu yang toksik, kompetisi yang toksik, itu bagian dari tanda-tanda bahwa kita sedang membawa sesuatu yang negatif. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di Alkitab itu diceritakan cerita bersaudara Rahel dan Lea. Gara-gara kompetisi yang toksik, saling menyakiti, saling menjatuhkan, saling merendahkan satu dengan yang lain. Mungkin ada bilang gini, "Loh, pastor ini gak tahu. Buat mereka itu gak gampang. Tahu itu siapa yang salah? Tahu, yang salah ya Yakub. Kan Yakub pilih kasih." Tapi dari situ kita ambil sebuah pelajaran, saudara. Dalam hidup ini diperlakukan tidak adil, tidak mungkin terelakkan. Menghadapi situasi yang tidak fair, pasti akan terjadi kepada siapapun kita yang ada di ruangan ini, termasuk kepada saya. Tapi bagaimana kita menyikapi kondisi yang tidak fair, diperlakukan dengan tidak adil, mungkin diperlakukan yang lain dipilih kasih lebih daripada kita. Bagaimana kita meresponinya, itu akan menentukan apakah kita ini makin serupa dengan Kristus atau kita akan makin serupa dengan kemarahan, kegeraman, dengki dan iri hati kita. Nah, oleh sebab itu kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari, kadang tanpa kita sadari, mohon maaf, suami istri aja bisa punya kompetisi yang toksik. Oh, kamu gak gitu? Aku juga gak akan gitu. Oh, kamu sudah gini ya? Saya akan gini lebih daripada kamu. Betul saudara? Itu kan sering kali terjadi. Tidak terelakkan siapapun kita, baik itu dalam pernikahan, dalam persaudaraan, termasuk mungkin dalam pelayanan sekalipun. Oh, lu gak mau gitu, gue juga gak mau gitu. Lu gak ngelakuin itu, gue juga gak ngelakuin kok buat kamu. Itu bisa terjadi karena apa? Symptoms negatif. Tandanya yang kedua adalah kompetisi yang toksik. Oleh sebab itu dalam kehidupan ini jangan sampai kita mengadopsi nilai yang salah. Karena apa saudara? Mengadopsi nilai yang salah membuat kita gak makin berbuah. Tapi ketika kita ngelihat, oh ya ternyata semua hal fair atau gak fair, kita perlu belajar menyikapi seperti Kristus menyikapi. Maka dari situ siapapun kita, saya berdoa kita makin berbuah, nama Tuhan dipermuliakanlah hidup kita. Kemudian boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yang ketiga tandanya, kalau orang punya symptoms negatif, tanda yang ketiga adalah merobek. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3. Merobek. Suatu ketika gini, jujur waktu itu hati saya lagi jengkel. Waktu itu saya lagi kepikiran, terus istri saya itu cuma nanya sesuatu yang padahal baik. Maksudnya itu mulia, maksudnya itu baik, tapi saya kesel ditanyain. Terus dalam pikiran saya itu cuma gini awalnya, duh ini kan sudah pernah ditanyakan, masa nanya lagi, gitu aja gak bisa. Kadang orang laki terlalu jujur gitu di pikiran. Tapi enggak ketahan di pikiran saudara, keceprot di mulut, tahu gak saudara? Gak sengaja. Wow, dari cuma minta tolong baik-baik, saya jawabnya salah, agak kasar. Gak selesai saudara, jadinya berantem gitu saudara. Gara-gara apa saudara? Jawaban. Gara-gara kata-kata saya, akhirnya istri saya yang maksudnya cuma baik, minta tolong, nanya sesuatu yang berguna untuk pelayanan, malah akhirnya dia ngambek gara-gara mulut saya sendiri. Nah itu bisa terjadi kepada kita semua. Karena Bapak Ibu saudara sekalian tanpa disadari symptoms negatif ini bisa mempengaruhi pria, bisa mempengaruhi wanita, suami, istri, sampai akhirnya kata-kata kita, sikap kita, perbuatan kita itu merobek dan bahkan merusak orang lain. Bapak Ibu saudara sekalian, gak salah Alkitab itu bilang gini, kalau marah jangan sampai matahari terbenam. Nanti kalau marah sampai matahari terbenam, udah gak ketahan di sini doang. Bisa ketahan di sini, bisa keluar di tangan, bisa keluar di kaki, benar saudara? Bisa keluar di mana-mana itu nanti. Maka Alkitab benar kadang ngajarin kita, oh iya ya ternyata kalau lagi jengkel, kalau lagi marah, jangan sampai matahari terbenam. Entar kata-kata kita, perbuatan kita ini malah merobek dan menghancurkan orang lain. Di Alkitab itu udah ada buktinya.
Suatu ketika ada orang bernama Kain dan Habel bersaudara ini. Si Kain ini hatinya panas, mukanya muram. Gara-gara iri hati. Sebenarnya kalau saya pikir-pikir ya, Kain ini dia bikin persembahan, Tuhan gak terima. Kalau salah tinggal ngulang lagi dong. Simple kan, betul saudara? Kalau lu tahu itu salah, udah gak bener, do it right this time. Lakuin yang bener, ini enggak. Udah salah ngelakuinnya, ketika lihat kok orang lain lebih diterima, kok orang lain lebih pleasing God, dia gak seneng. Dari situ hatinya apa saudara? Geram, marah, ya kan, kepingin bertikai gitu kan. Sampai ditegur loh sama Tuhan, hei kenapa mukamu muram, hatimu panas? Udah dikasih tahu sama Tuhan. Udah diajak ngobrol. Berarti apa? Tuhan kan maksudnya gini, kalau hati lu muram, mukamu muram, hatimu panas, nggak usah gitulah sama saudara, kamu ulangin aja apa yang benar. Kan kayak gitu saudara, that's a second chance yang Tuhan titipkan buat dia. Ini orang nggak dengerin Tuhan, dia panggil saudara, ngobrol yuk. Diajak ngobrol, dibunuh saudaranya. Gara-gara apa? Hati panas. Symptoms negatif tanpa kita sadari Bapak Ibu saudara sekalian, itu seringkali juga bisa membunuh orang di sekitar kita. Tanpa kita sadari kadang sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pelayan Tuhan, kata-kata kita membunuh mimpi orang lain. Perbuatan kita membunuh semangatnya orang lain. Sikap kita itu membunuh apa saudara? Potensi, visinya orang lain. Karena apa? Kita iri. Karena kita lagi punya symptoms negatif. Dan kalau symptoms negatif menjalar dalam diri kita, kita perlu minta tolong sama Tuhan untuk sembuhkan hidup kita. Yang keempat Bapak Ibu saudara sekalian, orang kalau punya tanda-tanda negatif di dalam dirinya, symptoms negatif mulai ada dalam diri saya dan kita semua, maka kita akan jadi ini yang keempat, magnet drama. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, magnet drama. Konflik itu selalu mengikuti magnet drama. Perhatikan ini baik-baik. Kalau Anda orang yang punya symptoms negatif, Anda akan jadi pribadi yang dramatik kadang. Nah, konflik itu selalu mengikuti magnet drama. Artinya gini, berarti drama itu seringkali ngikutin orang yang negatif, saudara. Ya, jadi kadang kalau dalam hidup kita, mohon maaf ya, kalau dalam hidup kita ini banyak drama, jangan-jangan bukan Tuhan yang salah, bukan orang lain yang salah, Anda yang negatif. Di Alkitab itu diceritakan gini, ada orang bertumbuh, dikasih nama Yakub, saudara. Yakub itu namanya apa, saudara? Artinya penipu, ya kan? Yakub namanya artinya adalah penipu, saudara. Kan lucu juga jadi orang tua kok ngasih anak nama dari kecil penipu. Hey liar, come here liar. Kan lucu ya kadang orang tua. Tapi benar loh saudara, orang ini problematik, magnet drama. Bayangkan Bapak Ibu saudara, Alkitab mencatat gini, dari dia sejak lahir itu saudara, udah berebut sama saudaranya Esau, sampai dikatakan di Alkitab, dia lahir memegang tumit saudaranya karena apa? Berebut posisi siapa keluar duluan. Bayangkan itu ditulis di Alkitab. Dia lahir, dia pegang tumit saudaranya. Sudah mulai magnet drama ini orang. Waktu dia mulai bertumbuh remaja, dia belajar trik bagaimana supaya orang tua pilih kasih sama dia. Jadi dia ini mulai ngerti triknya gimana cari muka ke orang tuanya, apalagi ke mamanya. Terus mamanya jatuh hati kan sama trik-triknya dia. Mamanya akhirnya lebih cinta Yakub daripada Esau. Dan saudara mau tahu nggak? Drama ini kebawa terus sampai waktu Yakub punya anak, dia juga lebih mencintai Yusuf daripada saudara-saudara yang lain. Dia pilih kasih. Gak selesai drama keluarga ini, saudara. Karena apa? Orang yang negatif hidupnya akan diikuti drama. Nah, saudara mau tahu, ketika papanya udah mau meninggal, udah makin uzur, udah makin tua, dia bisa tipu papanya pura-pura jadi Esau.
Ya kan? Dia pura-pura jadi Esau. Lalu bapaknya berkati dia curi berkatnya Esau, saudara. Dia curi berkat Esau sampai ketika Esau tahu berkatku udah diambil sama adikku ini, dikejarlah dia, saudara. Lari tunggang langgang. Problem, konflik selalu mengikuti dia. Karena orang yang negatif akan jadi magnet drama. Sampailah dia, saudara, lari dari saudaranya Esau. Dia pikir hidup udah selesai dari drama. Ketemu sama omnya yang adalah Laban. Laban juga gak kalah licik. Dia dipekerjakan, lalu si Yakub merasa dia ditipu kan, betul ya? Drama gak selesai-selesai. Ketika dia merasa, gua ditipu. Penipu gitu. Akhirnya saudara, dia tipu juga nih omnya si Laban. Sampai drama gak selesai-selesai. Muncullah drama Rachel dan Leah. Drama. Itulah kehidupan Yakub sampai Tuhan ubahkan dia menjadi Israel. Perhatikan saudara, symptoms negatif kalau kita biarkan, drama akan ngikutin Anda. Drama bisa ngikutin kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hidup kita banyak drama, Pak doain saya, hidup saya banyak drama. Jangan salahin Tuhan, jangan salahin gereja, jangan salahin orang lain. Cek hati kita, apa hidup kita ini udah bener atau enggak. Karena orang yang negatif akan diikuti drama. Terus boleh lihat kanan kiri saudara, dia enggak lagi ngomongin kita kok gitu saudara. Come on, yang diberkati boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Yang kelima saudara, tandanya orang yang negatif itu apa saudara? Serangan tersembunyi. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, serangan tersembunyi. Saudara, kenapa kok ada orang suka fitnah orang dari belakang? Mensabotase orang lain dari belakang. Gosipin orang lain di belakang. Karena apa? Ada simptom negatif di dalam diri kita. Saya tuh pernah gini. Orang ini lagi kesusahan, saya doain. Dia berkebutuhan, saya coba memberkati dia. Tapi tiba-tiba dia bikin cerita di luar yang saya tahu. Bisa bikin ngarang cerita. Bagus ceritanya sih. Terus fitnah gitu, jelekin gitu. Wah, ada aja nih orang, saya sampai pikir, saya gak pernah ngelakuin gitu kok nih orang bisa, ada aja ceritanya yang ngawur-ngawur gitu untuk memfitnah orang ya. Bisa aja ada orang kayak gitu, banyak banget di sekitar kita. Karena apa saudara? Orang yang negatif biasanya suka melakukan serangan tersembunyi. Dan yang keenam, yang terakhir, tandanya orang negatif itu apa? Pencuri identitas. Orang yang bergumul dengan keunikan dan identitas dirinya, biasanya gak suka kalau orang lain punya identitas diri. Ketika kita bergumul dengan identitas kita di dalam Tuhan, Anda lihat orang lain secure, safe di dalam Tuhan, Anda kepingin rusak identitas diri orang ini. Karena apa? Kita sendiri belum menemukan apa dan siapa identitas kita di dalam Tuhan. Nah, inilah wujud aplikasinya kata-kata ini saudara. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah adalah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Inilah wujudnya dalam hidup kita semua sehari-hari. Kita bisa ngalamin ini, kita bisa melakukannya kepada orang lain juga saudara. Nah sehingga kalau mungkin hari ini di ruangan ini Anda adalah orang yang, aduh pastor ternyata saya ini orangnya negatif banget ya. Sampai saya sering ngelakuin 6 hal itu kepada orang lain. Atau mungkin Anda merasa gini, saya jadi negatif pastor tahu. Ya gara-gara dia sakiti saya, dia lukai saya gitu. Saudara mau tahu apa jawabannya Paulus ketika kita lagi punya simptom negatif? Jawabannya ayat 31 tadi bilang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, fitnah adalah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jawabannya di ayat 32. Ayat 32 bilang sama kita, ini obatnya supaya kita sehat. Mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Boleh kita baca sama-sama dengan suara yang keras, 2, 3. Mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dengan suara yang lebih keras lagi, 2, 3. Mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. So kalau hari ini mungkin kita ini adalah korban dari orang yang punya simptom negatif. Ayat ini ngingetin kepada kita, mengampuni
sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau mungkin kita ini adalah pelaku yang lukain orang lain. Tuhan, gimana cara saya sembuh? Jawabannya adalah mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Karena mengampuni adalah cara menyehatkan dan menyembuhkan diri kita. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Mengampuni adalah cara menyehatkan dan menyembuhkan diri kita. Ya, saya tahu diperlakukan gak adil pasti terjadi. Diperlakukan dengan gak fair, tidak mungkin terhindarkan kepada siapapun. Yang Kristen lama, yang Kristen baru sekalipun. Tapi Tuhan Yesus dia pernah bilang gini, kalau kamu disakiti sama orang, ampuni dia 70 kali 7 kali. Mengampuni 70 kali 7 kali itu untuk satu kesalahan. Ampuni 70 kali 7 kali untuk satu kesalahan yang orang lain pernah buat sama kita. Karena apa? Mengampuni adalah cara menyehatkan dan menyembuhkan. Dan saya hanya ingin menutup dengan sebuah cerita. Cerita ini bukan cerita saya, tapi cerita orang yang menuliskan Efesus 4 ayat 31 dengan hati yang sebetulnya dia terluka. Efesus 4 ayat 31 buat saudara mungkin kelihatannya sederhana. Tapi buat kita semua malam hari ini, dia punya depth and richness yang bisa kita bawa pulang. Orang yang menuliskan Efesus 4 ayat 31, dia tahu rasanya sakit dibandingkan dihina, direndahkan, termasuk ini saudara. Apa yang dia kerjakan rusak. Karena ternyata jemaat di Korintus itu sangat suka membandingkan. Lalu suatu ketika orang-orang di Korintus itu membandingkannya gini. Paulus sama Apolos, ya lebih jago Apolos lah. Karena Apolos itu apa saudara? Orator, komunikator, pengkhotbah yang sangat bagus sekali. Paulus bukan pengkhotbah, Paulus itu penulis yang hebat. Maka kalau kita ngelihat Alkitab kita, Perjanjian Baru, hampir semuanya isi tulisan Paulus. Tapi dia nggak bisa khotbah. Kalau dia khotbah, di Alkitab dicatat ada orang bernama Itikus mendengarkan Paulus khotbah, orang ini ketiduran terus dia jatuh dari jendela sampai mati. Berarti khotbahnya apa? Bosen nih kali gitu. Jatuh sampai mati yang dengerin. Makanya dia dibandingkan sama Apolos. Kalau Apolos khotbah, orang mungkin rebah-rebah gitu. Kalau Apolos yang khotbah, Apolos itu menyentuh, mengubahkan, dia hebat gitu. Terus mulai dibandingin. Lihat coba nih, lihat YouTube-nya Apolos sama Paulus saja, banyak Apolos YouTube-nya. Paulus nih nulisnya pinter tapi gak bisa ngomong gitu kan. Coba lihat di Instagramnya Apolos sama Paulus. Lebih banyak followersnya Instagram Apolos daripada Paulus. Orang Korintus ketawa-ketawain dia. Coba lihat TikToknya Paulus ya cuma segitu. Kalau Apolos million bro, keren banget dia Apolos ya. Saudara bisa bayangkan, dia yang memulai pelayanan di Korintus. Tapi dia dibandingkan oleh siapa? Orang-orang yang bawa simptoms negatif ini. Orang yang punya simptoms negatif, dia akan selalu membandingkan orang lain dan menyakiti orang lain. Tapi dalam kondisi yang seperti itu, si Paulus mencoba untuk berbesar hati. Dia melepaskan pengampunan, dia arahkan semua kembali kepada Tuhan. Lalu dia bilang apa? Aku ini menanam, Apolos itu menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Itu orang besar hati saudara. Nah doa saya Anda juga punya kebesaran hati. Kalau kita orang selalu menyakiti orang lain, punya kebesaran hati supaya kita dibebaskan dengan cara mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita.
Kalau mungkin kita hari ini orang yang dilukai, kita ini korban, mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Karena hari ini Tuhan mau bawa kesembuhan, pemulihan, kemerdekaan total buat setiap kita yang percaya. Kasih Tuhan besar buat setiap kita. Kemana boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita.